Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zimri, hari yang ke-6 dengan judul renungan Sedikit Dukungan. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan, dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Dukungan banyak orang itu penting, apalagi berkaitan dengan jabatan pemimpin. Ketika tidak ada dukungan atau sedikit dukungan, maka kedudukan seorang pemimpin akan sangat terancam. Kenyataan inilah yang bisa kita lihat dalam kepemimpinan Raja Zimri. Sedikit yang mendukung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Zimri tidak mungkin bekerja sendiri. Ada orang yang membantu dia dalam melaksanakan niat jahatnya. Ini terbaca dari kata mengadakan persepakatan. Orang itu tidak disebutkan di dalam Alkitab. Namun, melihat kejadian-kejadian selanjutnya, bisa dipastikan bahwa yang mendukung Zimri tidak banyak. Banyak yang menolak. Orang banyak yang menolak Zimri itu disebut rakyat. Mereka adalah orang-orang yang berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Keterlaluan, sementara rakyat sedang dalam perjuangan untuk mengalahkan bangsa Filistin, Zimri malah bertindak seenaknya untuk memenuhi ambisinya. Mungkin karena itulah rakyat menolak dia. Selain rakyat, sebutan untuk mereka yang menolak Zimri adalah seluruh Israel. Sebutan seluruh Israel menunjuk kepada orang-orang yang secara de facto mempresentasikan bangsa Israel. Jadi ketika firman Tuhan menjelaskan mengenai rakyat atau seluruh Israel menolak Zimri, maksudnya adalah bahwa mayoritas bangsa dan kekuatan militer Israel tidak menerima perebutan kekuasaan oleh Zimri dan jabatan raja yang dia duduki. Dengan kata lain, Zimri tidak memiliki legitimasi rakyat. Bentuk penolakan. Ada dua tindakan yang mencerminkan penolakan orang banyak kepada Zimri. Yang pertama, menobatkan Omri menjadi raja. Kalau mereka menerima Zimri sebagai raja, pasti mereka tidak akan menobatkan Omri sebagai raja Israel. Perhatikan frasa pada hari itu juga. Frasa itu menunjukkan bahwa penobatan Omri sebagai raja adalah mendesak dan penting. Mereka tidak mau berlama-lama membiarkan Zimri berkuasa. Yang kedua, pengepungan atas Tirza. Menarik, pengepungan atas Gibeton di mana musuh berada dihentikan demi pengepungan atas Tirza di mana Zimri bertahta. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian atas masalah Zimri lebih penting daripada masalah bangsa Filistin. Sampai sebegitunya rakyat bertindak untuk menunjukkan penolakan kepada Zimri. Berkaitan dengan kita, mari kita belajar dari kisah Zimri ini untuk tidak menduduki jabatan dengan cara yang salah. Juga tidak meraih kekuasaan dengan cara yang merugikan orang lain, dan tidak mencapai puncak karir dengan cara-cara yang licik. Selanjutnya, tunjukkan prestasi kita dengan cara yang benar, sehingga bisa menarik simpati
orang-orang yang sebelumnya tidak simpati kepada kita. Bila hal-hal ini kita lakukan tepat waktu dan sasaran, maka dengan sendirinya dukungan akan kita terima dari banyak orang. Di samping itu, kita tidak menjadi tertekan dan stres. Hak dan tanggung jawab bisa kita wujudkan dengan baik. Kata-kata bijak. Untuk mendapat dukungan banyak orang, jauhkan cara yang licik dan merugikan sesama. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala untuk menutup renungan hari ini. Tuhan, mampukan aku untuk memenuhi ambisiku dengan cara yang benar, sehingga orang lain tidak dirugikan dan mereka akan mendukungku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.